Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan usia yang panjang dan rezeki yang melimpah serta keberkahan oleh Allah Sang Raja Manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah hikmah dan karomah salah seorang murid dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Beliau adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berasal dari sebuah keluarga berkebangsaan Persia atau bangsa Arab Bani Tamim. Ia lahir di kota Balkh sekitar tahun 80 Hijriah atau 100 Hijriah. Awalnya Ibrahim bin Adham adalah raja di kerajaan Balkh yang sangat luas wilayah kekuasaannya. Hartanya melimpah, memiliki 40 pedang yang terbuat dari emas dan 40 tongkat kerajaan yang juga terbuat dari emas yang selalu diusung di depan dan di belakangnya saat ia bepergian. Dikisahkan pada suatu malam ketika ia sedang tertidur di kamar istananya yang megah, tiba-tiba di langit kamarnya ada yang bergerak, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Maka Ibrahim lalu bangun dari tidurnya dan berkata, "Siapakah orang yang berada di atas atap itu?" Orang yang di atap itu lalu menjawab, "Seorang sahabat." Ibrahim lalu bertanya lagi, "Sedang apa kau malam-malam begini di atas atap kamar istanaku?" Orang yang di atas atap lalu menjawab, "Ontaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap sini." "Kau ini bodoh atau apa? Kau mencari onta tapi kok di atas atap?" ucap Ibrahim dengan nada murka. Orang di atas atap lalu menjawab, "Hai manusia, siapa yang bodoh? Kau atau saya? Engkau ini benar-benar manusia yang lalai. Apakah engkau hendak mencari Allah dengan cara seperti ini? Berpakaian sutra yang indah dan tidur di ranjang emas yang mewah?" Ibrahim bin Adham terdiam 1000 bahasa mendengar ucapan itu. Terasa begitu mendalam, seolah-olah menampar mukanya yang membuat hatinya bergetar hebat. Ia menjadi gelisah dan tidak dapat tidur. Sampai hari berubah menjadi siang, Ibrahim bin Adham duduk di atas singgasananya sembari terus merenung, merasa gundah gulana. Rapat kerajaan segera dimulai. Para menteri dan punggawa telah berdiri di tempatnya masing-masing sesuai dengan tingkatan jabatan mereka. Tiba-tiba saja entah datangnya dari mana, masuklah nyelonong begitu saja seseorang lelaki yang berwajah sangat menakutkan masuk ke dalam ruangan rapat kerajaan itu. Wajahnya yang menyeramkan membuat tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepadanya. Semua mendadak merasa takut dan lidah pun menjadi keluh, tak bisa berkata-kata. Lelaki itu kemudian berjalan dengan tenang menuju ke depan singgasana tempat Ibrahim bin Adham duduk. "Siapakah engkau dan apakah yang engkau inginkan di sini?" tanya sang raja Ibrahim. Lelaki itu lalu menjawab dengan santainya, "Aku baru saja sampai di tempat persinggahan ini." Ucapan lelaki itu tentunya membuat murka sang raja. Sudah tahu itu kerajaan yang megah masih dibilang tempat persinggahan juga. Ini bukan tempat persinggahan atau losmen penginapan para pengembara. Ini adalah kerajaan dan ini adalah istanaku. "Apa engkau tidak bisa melihat dengan jelas?" ucap sang raja Ibrahim dengan nada geram. "Oh, ini istana ya? Kalau begitu, siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki aneh itu. "Ya ayahku, yaitu Adam," jawab Raja Ibrahim. "Lalu siapa pemilik istana ini sebelum ayahmu?" tanya lelaki itu. "Kakekku," jawab Raja Ibrahim. "Sebelum kakekmu, siapa pemilik istana ini?" Lelaki itu bertanya lagi. "Ayah dari kakekku," jawab Raja Ibrahim. "Dan sebelum dia, siapa pemilik istana ini?" tanya lelaki itu. "Kakek dari kakekku," jawab Raja Ibrahim. "Lalu kemanakah mereka semua sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka semua telah wafat," jawab Raja Ibrahim. "Jika demikian, maka bukankah ini adalah sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang kemudian ditinggalkan oleh orang yang lainnya?" Raja Ibrahim terdiam mendengar ucapan lelaki aneh itu. Batinnya mengakui bahwa ucapannya sungguh benar adanya. Setelah berkata demikian, kemudian lelaki aneh itu tersenyum lalu tiba-tiba saja menghilang. Sebenarnya dia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam yang sedang menyamar untuk menyadarkan sang raja.
Resah dan gelisah menyelimuti hati Ibrahim. Jiwanya dihantui ketakutan bayangan di siang hari dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Keduanya bermakna mendalam dan sama-sama membingungkan. Persiapkan kudaku, aku ingin pergi berburu menghibur pikiran yang sedang kacau. Aku tak tahu apa yang telah terjadi terhadap diriku akhir-akhir ini. Banyak hal yang sungguh membingungkan. Ya Allah, kapan semua ini berakhir? Kudanya telah dipersiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kudanya itu dipacu begitu kencang menderu padang pasir. Karena kebanyakan melamun, Ibrahim kebingungan karena ia telah terpisah dari rombongannya. Pada saat itu terlihat olehnya hewan buruan, yaitu seekor rusa. Ibrahim kemudian segera hendak memburu rusa itu. Tetapi anehnya binatang itu bisa bicara dan berkata, "Wahai manusia, aku disuruh untuk memburumu. Engkau tidak bisa menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" Belum juga hilang rasa herannya, hal yang aneh kembali terjadi lagi. Tiba-tiba dari pelana kudanya, dari mantelnya, terdengar suara. Dan semua benda-benda itu bisa berbicara yang membuat Ibrahim semakin panik dan ketakutan. Ibrahim kemudian turun dari tunggangannya. Tubuhnya tergoncang, hidayah telah datang. Semua pakaian dan tubuhnya telah basah oleh keringat dan cucuran air mata. Dengan sepenuh hati kemudian Ibrahim bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan Ibrahim melihat ada seorang penggembala yang memakai pakaian topi terbuat dari bulu domba yang sederhana. Sang penggembala ini sedang mengembalakan sekawanan ternak. Ibrahim kemudian menghampiri penggembala itu, lalu menyerahkan mantelnya yang bersulam emas serta topinya yang bertah-tahkan batu-batu permata yang indah kepada penggembala domba itu. Ibrahim meminta bertukar pakaian. Ia meminta pakaian dan topi bulu domba yang dipakai oleh sang penggembala ini. Ibrahim lalu mengenakan pakaian penggembala dan semua itu disaksikan oleh para malaikat dengan penuh kekaguman. Malaikat itu kemudian berkata, "Betapa megah kerajaan yang diterima oleh Ibrahim putra Adam. Ia sekarang telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor dan menggantinya dengan jubah kepapaan yang megah." Dengan berjalan kaki, Ibrahim kemudian memulai petualangannya. Ia berkelana melintasi gunung, melewati padang pasir yang luas sambil terus menyesali dosa-dosanya yang pernah dilakukan. Akhirnya sampailah Ibrahim di daerah Mesir. Tiba-tiba Ibrahim melihat ada seorang lelaki yang terjatuh dari sebuah jembatan. Tentunya orang itu akan binasa dihanyutkan oleh arus air sungai yang dalam dan deras. Dari kejauhan Ibrahim lalu berteriak, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Seketika itu juga tubuh lelaki itu ngawang-ngawang atau berhenti di udara. Tentunya hal ini membuat kaget dan takjub semua orang. Lalu datanglah beberapa orang untuk menolongnya dan menariknya kembali ke atas. Semua orang menatap heran kepada Ibrahim. "Manusia sakti apakah itu?" ucap mereka. Menyadari hal tersebut, Ibrahim segera bergegas, segera pergi meninggalkan tempat itu, lalu meneruskan perjalanannya hingga sampai ke Nishapur. Di kota Nishapur, Ibrahim kemudian mencari sebuah tempat terpencil yang sepi di mana ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Akhirnya ia menemukan sebuah gua yang di kemudian hari menjadi sangat terkenal yang dinamakan Gua Al-Batsra. Di dalam gua itu, Ibrahim itikaf menyendiri berholwat selama 9 tahun lamanya. Kegiatan rutinnya setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua untuk bekerja mencari kayu bakar. Keesokan paginya, yaitu pada hari Jumat, ia pergi ke Nishapur untuk menjual kayu bakar itu. Setelah mendapatkan uang, siangnya ia melakukan sholat Jumat. Lalu ia membeli roti menggunakan uang dari hasil usahanya berjualan kayu bakar. Roti itu setengahnya diberikan kepada fakir miskin dan setengahnya lagi untuk persiapan berbuka puasa. Pada suatu malam di saat musim dingin dan hujan salju, Ibrahim sedang berada di dalam guanya. Malam itu udara terasa begitu dingin. Sepanjang malam tubuhnya menggigil kedinginan, namun ia tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat dan berdoa hingga fajar datang. Semakin hari cuaca semakin dingin. Pada suatu malam ia hampir mati kedinginan. Di atas tanah lalu ia melihat ada kain bulu yang indah. Dengan kain bulu itu sebagai selimut menghangatkan tubuhnya, lalu ia pun tidur. Besok paginya setelah hari terang benderang, barulah ia terbangun dan badannya terasa hangat. Ia bangun dari tidurnya dan menatap sekitar. Betapa kaget bukan kepalang setelah ia menyadari bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu ternyata adalah seekor naga yang sangat besar dengan bola matanya yang berwarna merah menyala. Ibrahim panik ketakutan, lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang sangat halus.
Tetapi sekarang terlihatlah bentuk yang sebenarnya, sangat mengerikan. Aku tidak kuat ya Allah menyaksikannya. Naga itu seolah jinak, lalu bergerak dan bersujud di depan Ibrahim, kemudian pergi dari tempat itu. Sebagai seorang sufi dan wali Allah, Ibrahim bin Adham memiliki banyak sekali karomah dan doanya sangat mustajab dikabulkan oleh Allah Sang Raja Manusia. Hingga akhirnya namanya menjadi masyhur setelah diketahui oleh orang banyak. Maka Ibrahim bin Adham segera menghindar pergi nomaden dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sampai akhirnya ia tiba di daerah Mekah.